Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bu Dr. Sri Ambardini MSc selaku koordinator program studi bioteknologi. Kemudian sekaligus juga sebagai dosen mata kuliah seminar. Dan juga saya juga berterima kasih kepada dosen pembimbing 1 maupun dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Kun Fayakun Adam dengan stambuk F1D2 19049. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Identifikasi Ekstraksi Bubuk Kering Brotowali Dinospora cordifolia dalam mengatasi infeksi bakteri dan jamur penyebab peradangan dalam bentuk suplemen. Latar belakang. Brotowali atau Dinospora cordifolia merupakan tanaman berbentuk semak merambat, di mana tanaman ini dapat dikenali dari daunnya berbentuk hati dan batangnya yang memiliki tonjolan-tonjolan kecil. Bagian batang inilah yang umumnya dimanfaatkan sebagai obat. Brotowali memiliki banyak sekali manfaat dalam dunia kesehatan karena tumbuhan ini mengandung senyawa-senyawa metabolis sekunder dan juga antioksidan yang dapat mencegah paparan dari radikal bebas serta dapat mencegah berbagai penyakit akibat bakteri, virus maupun jamur. Sehingga dari manfaat inilah perlu dilakukan lebih lanjut pemanfaatan kandungan dari brotowali sebagai bahan obat-obatan dalam mengatasi paparan radikal bebas dengan cara diekstrak dengan menggunakan pelarut cair atau yang bersifat polar. Proses ekstraksi secara umum dapat dilakukan dengan menggunakan metode maserasi. Proses ekstraksi dari brotowali ini dilakukan dengan cara menggunakan metode maserasi, di mana metode maserasi ini merupakan proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut dengan menggunakan pelarut cair, sehingga mempermudah untuk mendapatkan kandungan senyawa dari batang brotowali tersebut, yang mana senyawa tersebut nantinya akan dimanfaatkan khasiatnya dalam mengatasi permasalahan infeksi peradangan oleh virus, bakteri maupun jamur. Zat aktif yang terkandung dalam ekstraksi brotowali ini memiliki rasa yang pahit sehingga perlu dibuat formulasi sediaan dengan bentuk kapsul, serbuk atau tablet yang mempermudah dalam penggunaan. Alasan kenapa saya kenapa ekstraksi dari brotowali ini saya buat dalam bentuk tablet atau kapsul, karena karena untuk menutupi rasa dan bau yang tidak enak dari obat tersebut, karena seperti kita ketahui bahwasanya brotowali ini dia memiliki rasa yang sangat pahit. Kemudian alasannya itu yang kedua untuk mempermudah dikonsumsi atau ditelan, kemudian bahan obat tersebut terlindung dari pengaruh luar, di mana dari pengaruh cahaya maupun kelembaban. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat dari proposal seminar saya, yaitu untuk tujuannya sendiri untuk mengetahui cara pengolahan ekstraksi tumbuhan brotowali Dinospora cordifolia yang dapat dimanfaatkan sebagai obat dalam mengatasi infeksi peradangan penyebab infeksi virus, bakteri maupun jamur. Kemudian untuk mengetahui hasil ekstraksi brotowali Dinospora cordifolia tersebut dalam bentuk tablet atau suplemen. Untuk manfaatnya sendiri yaitu dapat mengetahui cara pengolahan ekstraksi tumbuhan brotowali Dinospora cordifolia yang dapat dimanfaatkan sebagai obat dalam mengatasi infeksi peradangan penyebab infeksi virus, bakteri maupun jamur, dan juga dapat mengetahui hasil ekstraksi dari brotowali Dinospora cordifolia tersebut dalam bentuk tablet suplemen. Hasil ekstraksi brotowali dapat menghasilkan senyawa yang dapat mengurangi antiinflamasi penyebab bakteri patogenitas, di mana hasilnya ini diharapkan nantinya mampu menghambat pertumbuhan bakteri patogen terhadap tubuh manusia, di mana zona hambatnya sebesar 14 mm dengan konsentrasi 200 mg. Selain itu, brotowali mengandung berberin dan senyawa palmatin yang bermanfaat sebagai antiinflamasi peradangan akibat bakteri dan jamur patogen dan juga mengandung total polifenol yang berfungsi sebagai antioksidan, antinitrit, oksidan, dan antiproliferatif. Untuk faktornya sendiri tentunya dalam proses ekstraksi ini memiliki berbagai faktor, diantaranya faktor yang harus dihindari
yaitu kecepatan dan lama pengadukan, kemudian luas permukaan bahan, pelarut, perbandingan solid dan solvent yang digunakan tentunya harus sesuai, kemudian temperatur, ukuran bahan, dan waktu. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian ini untuk waktu dan tempatnya nih pada bulan Juni dan Agustus 2022, yang dimana penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Botani Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara, dan juga Laboratorium Mikrobiologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Halu Oleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk jenis penelitiannya ini yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Variabel penelitian dari penelitian ini yaitu variabel bebas dan variabel terikat, di mana variabel bebas yaitu komposisi larutan etanol, ekstraksi bubuk kering brotowali, serta konsentrasi suplemen yang digunakan yang diamati pengaruhnya dalam mensintesis bakteri patogenitas dan jamur penyebab infeksi peradangan. Untuk variabel terikatnya yaitu organoleptik, kadar air, sifat alir, distribusi ukuran partikel, dan bobot jenis ekstraksi senyawa brotowali, serta keseragaman bobot dan waktu hancur suplemen. Nah, ini merupakan bagan alur dari penelitian saya, di mana batang brotowali ini pertama dilakukan pencucian, kemudian setelah itu dilakukan pengecilan ukuran dengan cara dipotong kecil-kecil, kemudian setelah itu dikeringkan. Setelah dikeringkan kemudian dihasilkan simplisia kulit batang yang telah mengering. Nah, nantinya simplisia dari kulit batang yang telah mengering ini dilakukan penggilingan dengan menggunakan mortal dan alu. Kemudian setelah itu dihasilkan serbuk kulit batang dari brotowali tersebut. Nantinya serbuk tersebut diekstraksi dengan menggunakan etanol 96%. Nah, ekstraksinya ini meliputi ekstraksi kulit batang dari brotowali tersebut. Kemudian dilakukan formulasi dan selanjutnya dilakukan sediaan obat. Sediaan obatnya ini berupa tablet, kapsul, pil, dan lain sebagainya. Untuk prosedur kerjanya sendiri yaitu yang pertama itu pembuatan serbuk simplisia. Untuk pembuatan serbuk simplisia diawali dengan pemanenan batang brotowali, kemudian dicuci sebanyak 3 kali. Setelah dicuci kemudian ditiriskan, selanjutnya dilakukan proses pengeringan. Proses pengeringannya ini dilakukan selama 7 hari sehingga diperoleh batang brotowali yang kering. Setelah itu batang brotowali yang sudah kering digerus menggunakan lumping dan alu, kemudian disaring menggunakan kertas saring. Kemudian yang nantinya akan dihasilkan simplisia serbuk yang halus dengan ukuran yang sama. Selanjutnya yaitu tahapan selanjutnya yaitu proses ekstraksi, di mana proses ekstraksi ini dilakukan pembuatan ekstrak batang brotowali dibuat dengan menggunakan serbuk simplisia batang brotowali, kemudian ditimbang sebanyak 3,3 kg dan dilakukan proses maserasi dengan pelarut etanol 96%. Pelarut etanol digunakan dalam mengekstrak batang brotowali. Untuk setiap proses maserasi, serbuk simplisia batang brotowali ditimbang sebanyak 100 gram, kemudian dilarutkan dalam 1000 ml etanol 96%. Kemudian proses maserasi, di mana proses maserasi ini pertama ditambahkan 400 ml etanol 96%, lalu disonikasi selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan penyaringan dan nantinya hasil filtrat ditampung. Kemudian pada maserasi kedua ditambahkan 300 ml etanol 96% pada residu dan disonikasi selama 30 menit. Hasil filtrat kemudian ditampung. Kemudian dilakukan lagi pada maserasi ketiga, ditambahkan 300 ml etanol 96% pada residu dan disonikasikan kembali selama 30 menit. Selanjutnya dilakukan penyaringan dengan menggunakan saringan. Bosner hasil filtratnya kemudian ditampung. Hasil filtrat dari penyaringan pertama sampai penyaringan ketiga ditampung dalam suatu tempat, kemudian hasil filtrat yang didapat dipekatkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius, di mana proses ini bertujuan untuk menguapkan pelarut etanol yang terdapat dalam ekstrak cair sehingga akan diperoleh ekstrak yang kental. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu
Pemeriksaan bahan pembawa. Nah, bahan pembawa ini berupa kapsul atau tablet suplemen yang akan digunakan, di mana dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Pemeriksaannya itu secara kualitatif, di mana bahan pembawa pada formulasi tablet obat dilakukan dengan analisis spektrofotometer. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi gugus fungsi dari sampel. Kemudian dilakukan pemeriksaan mutu fisik granul, di mana granul yang akan dicetak menjadi tablet terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mutu granul yang meliputi uji kecepatan alir dan sudut diam, kadar finesse, penentuan kandungan lenggas, dan penentuan kompaktibilitas. Tujuan pemeriksaan ini adalah untuk mendapatkan granul yang layak dicetak menjadi tablet yang memenuhi standar. Kemudian selanjutnya tahapan berikutnya yaitu pemeriksaan mutu fisik tablet, di mana penentuan mutu fisik tablet yang dilakukan adalah kekerasan, kerapuhan, dan waktu hancur tablet tersebut. Untuk analisis datanya sendiri, hasil dari penentuan pengaruh kadar bahan pengikat dari tablet tersebut berupa HPMC 2910 3 CPS terhadap mutu fisik tablet ekstrak batang brotoali yang meliputi kekerasan tablet, kerapuhan tablet, dan waktu hancur tablet dianalisis menggunakan one-way ANOVA atau Analysis of Variant dengan program SPSS atau Statistical Product and Service Solutions. Untuk kesimpulan dari seminar proposal saya, yaitu pengolahan ekstrak dari tumbuhan brotoali ini tentunya dapat digunakan sebagai obat terstandar dalam mengatasi infeksi peradangan akibat aktivitas bakteri, virus, maupun jamur, di mana dengan melihat kandungan senyawa yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut, sehingga tentu perlu dilakukan pengujian berkelanjutan terhadap senyawa yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia dan tentunya agar lebih praktis untuk dikonsumsi atau bahkan dipasarkan, dan tentunya dilihat dari efektivitas kepraktisannya yang mana dapat diolah dalam bentuk tablet ataupun kapsul. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi seminar proposal saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.